everybody, hai kamu orang, hai. Hari ini saya akan membawa kamu mengeksplor apa saja yang ada di hai. Saya ketawa sebelum saya habis cakap, saya sudah ketawa habis lah. Kita mengeksplor apa saja kepelikan dari Sukan Olimpik Paris 2024. Oke. First of all, kita mulakan dengan opening ceremony. Opening ceremony yang kebiasaannya dibuat di stadium, kan, di padang yang luas dengan obor-oboran. Kali ini dibuat di sungai, di Sungai Seine. Sungai yang telah tercemar sejak tahun 1920-an, yang beracun dan tahap pencemarannya tidak layak untuk digunakan ataupun dipakai untuk beriadah sekalipun, apalagi untuk kau terjun di dalam, like gerubuk-gerubuk masuk dalam air sungai. No, itu sungai sangat beracun. Rolling lagi, bukan sahaja diorang telah merubah konsep opening ceremony bagi Olimpik yang sebelumnya dilakukan di stadium, tetapi mereka melakukan di Sungai Seine dengan konsep belayar, naik boat lah semua kontingen para atlet-atlet dari negara lain, kan, dari seluruh dunia, seluruh globe ini, untuk pergi Sukan Olimpik, hanya untuk melihat bendera Olimpik dipasang terbalik. Dengar baik-baik, bendera Olimpik dipasang terbalik pada opening ceremony ataupun majlis pembukaan sebuah sukan bertaraf antar bangsa. Tapi macam mana pasang bendera Olimpik pun salah. Sepatutnya yang merah biru hitam di atas, yang kuning hijau di bawah. Tapi karena pasangkan yang kuning hijau di atas, merah biru hitam di bawah. Kenapa? Dan dengar baik-baik sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, besti-bestiku. Dan itu bukanlah satu-satunya kesilapan bendera sepanjang Olimpik Paris 2024. Let me tell you. Netizen di Korea Selatan mengecam, membenci, mengutuk, mengeji Paris 2024. Sebab apa? Durang telah melakukan banyak kali kesilapan bendera untuk negara Korea Selatan. Durang begitu tukar dengan bendera lain. Bila Korea Selatan ada di dalam senarai medal, kan, durang tukar bendera lain, bukan bendera lain, bendera negara lain. Macam mana kalau satu kali itu tidak apa? Ini berkali-kali. Bermula dari hari pertama Sukan Olimpik sudah terjadi kesilapan pada pemasangan bendera negara Korea Selatan. Kamu sendiri tahu netizen Korea Selatan itu 2 kali 5 sama netizen Malaysia. Dorang punya mengecam itu kan, beramai-ramai dan berjemaah dan bersekutu dan bergotong royong. Kita punya sifat yang sama ini kan, netizen Malaysia dengan netizen Korea Selatan kan, bersamaan dia ialah bekerja sama mengecam itu sangat padu baik. Itulah saya bilang, bukan itu saja kesalahan yang terjadi pada bendera-bendera yang ada di Sukan Olimpik, yang mana bagi saya itu ialah kesilapan yang sangat janggal. Kamu tidak Google Kanada, sekurang-kurangnya kamu tahu bendera apa yang kamu mau pasang, kan. Saya tahu lah mengelirukan warna-warna itu bendera, tapi at least 3 saja Bapak ingat yang beli Kanada dapat itu kan 3 bendera. Bikin panas, sebab kita tahu bahwa sesebuah negara untuk mendapatkan sesebuah kemerdekaan dan ada bendera sendiri itu sangat susah, apalagi kita yang berada di Asia, yang kita pernah dijajah oleh orang-orang putih ini, orang Perancis ini pun. Dan bila sukan dorang buat kita punya bendera jadi begitu, memanglah marah kan. Bendera itu seperti maruah sebuah negara, Bang. Oke, seterusnya kita pergi kepada skandal penggunaan Sungai Seine untuk acara renang bagi triathlon, yang mana sungai itu memang, saya ulang lagi, memang sudah diharamkan dari tahun 1923 akibat tahap pencemaran yang sangat tinggi yang terdapat pada air Sungai Seine dan masih juga digunakan oleh Paris. Sungai itu dikatakan tidak mampu dibersihkan dengan budget yang Rong sudah kasih keluar 1,5 billion $1 untuk kasih bersih itu sungai, tapi masih juga tahap pencemaran dia tidak selamat untuk manusia.
Oke. Good. Kita sambung kita punya cerita. Jadi, kenapa dorang tidak plan tempat lain saja untuk acara renang? Betul-betul tidak ada tempat lain yang boleh dorang wujudkan untuk mengganti itu sungai sebagai venue untuk triathlon. Oke, seterusnya. Beberapa kejadian atlet cedera. Itu yang saya nampak sepanjang sukan Olimpik. Banyak atlet yang cedera dan saya sendiri dapat merasakan kepahitan dan kesedihan di dalam hati diorang. Coba kau bayangkan kalau kau sedikit lagi mau pergi final tapi tiba-tiba kau cedera. Nah, jadi ini mungkin bukan sabotaj daripada pihak penghancur. Bukan sabotaj. Tetapi ini ialah apa yang kita lihat. Saya rasa ini kali pertama saya nampak sukan Olimpik yang banyak kecederaan yang berlaku, banyak isu yang berlaku. Kalau kamu mau tahu siapa saja yang cedera, kamu pergi saja Google. Banyak itu yang cedera di sukan Olimpik kali ini, atlet. Oke, seterusnya. Skandal sabotage. Baru saya sebut tadi panas. Skandal sabotage berunsur white spot. Maksud dia orang tidak suka kalau ada orang Asia atau ada orang Afrika yang mengungguli sukan-sukan tertentu sehingga kan hak untuk challenge ditiadakan. Contohnya yang basikal, yang kirin. Intinya bagi saya itu ialah satu bentuk cara untuk menghalang orang Asia untuk mendominasi atau orang Asia untuk berpeluang mendapatkan pingat emas di dalam sukan Olimpik untuk acara kirin berbasikal. Sorry, I'm sorry, don't bash me, but this is my opinion as Malaysian. Sebenarnya ini, tolong hormati perasaan saya sebagai seorang warga Malaysia yang sakit hati sebab bila masa si Azizul Hasni dan tim dia membuat rayuan ditolak mentah-mentah like boom. Oh my God! Sedangkan di Rio, seorang atlet 2 kali buat kesalahan yang sama macam si Azizul Hasni ini dibenarkan juga bertanding karena ulang pula itu pertandingan itu. Oh, tidak payahlah kita kasih batal, kita ulang saja balik. Why not? Dia buat lagi kesalahan kedua kali. Oh, why not? Kita ulang saja itu pertandingan. Dan akhirnya orang yang 2 kali buat kesilapan tanpa karena disqualified ini ialah orang yang mendapatkan pingat emas di kirin di Rio. Jadi, kamu kasih tahu saya yang Azizul Hasni buat kesalahan satu saja. Dan kesalahan itu pun sebab dia mau mengelak daripada berlanggaran dan kau reject dia punya permohonan rayuan untuk challenge apa itu. Dia buat rayuan tapi kena tolak. Terus bingung mata saya, bukan berputar-putar dia bilang. Selepas kejadian itu ada juga beberapa isu lain. Contohnya skandal isu jantina terhadap peninju wanita yaitu si Men Khalif nama dia itu. Saya pun tidak berapa. Saya takut salah sebut. Jadi pasti isu ini kamu tahu. Mustahil kamu tidak tahu kalau kamu meninggal Olimpik ataupun kamu ada nampak di Facebook akan ada isu ini. Isu tentang kesalahpahaman jantina. Kalau betul dia itu seorang lelaki. Kenapa pasukan Olimpik sebelum ini dia dibenarkan bertarung di dalam bahagian kenapa baru sekarang mau kena cakap? Olimpik kali ini merupakan Olimpik terburuk dalam sejarah sepanjang yang saya menonton lah. Sebelum lagi kaji Olimpik yang sebelum ini. Oke. Next kita pergi kepada isu yang terakhir saya mau cakap tentang ini Olimpik 2024 Paris. Yaitu isu tentang sabotage di kediaman atlet. Saya tidak tahu lah ini sabotage, tapi ramai yang mengatakan itu ialah sebentuk sabotage daripada pihak penghancur kepada atlet-atlet dari negara lain. Maksud dia kan, itu katil yang diperbuat daripada cardboard dan itu ekon yang tidak diberikan ekon yang sangat bagus untuk semua atlet padahal itu ialah musim panas dan itu makanan yang tidak cukup banyak pilihan untuk karbohidrat dan itu ialah bentuk upaya Prancis untuk merosakkan prestasi atlet dari negara lain. Banyak yang cakap ini ialah sukan terburuk. Olimpik Paris ialah satu kegagalan besar. Dia bilang, saya pun tidak pastilah dengan semua hal tentang fasiliti di desa atlet ataupun atlet village itu sendiri. Tapi bagi saya ada juga betul dia kan. Kalau orang tidak tidur di tempat yang selesa, tidak tidur di katil yang empuk, macam mana orang mau rehat dengan baik? Bila tidak rehat dengan cukup, macam mana mau beraksi dengan cemerlang? Apa itu terjadi? By the way, selain daripada masalah katil dan masalah cuaca yang terlalu panas, ada juga dorang punya rungutan tentang makanan. Makanan yang tidak sesuai dengan sukan-sukan yang ada.
contoh ada sukan yang perlukan protein yang tinggi, ada sukan yang dia punya atlet perlukan karbohidrat yang banyak. Tapi pilihan karbohidrat dan pilihan protein atau pilihan menu yang mengandungi kandungan-kandungan tertentu itu sangat limited. Dan diorang terpaksa baris dari setengah jam sampai 1 jam untuk mendapatkan makanan di dewan makan. Which is sangat tidak bagus, tidak sesuai bagi saya. Dimana tempat tidur durang panas dan tidak selesa, makan pun durang kena beratur lama. Ya, begitulah guys. Ramai yang mengatakan bahwa kelemahan fasiliti di desa atlet merupakan salah satu bentuk sabotaj daripada pihak penganjur terhadap atlet negara lain, supaya atlet negara lain tidak dapat beraksi dengan cemerlang. Sebab apa? Sebab orang tidak dapat berehat dengan baik, tidak dapat makan dengan baik. Iya, begitu. Jadi kamu Google saja semua itu, kamu cari saja di YouTube, pastikan kamu jumpa semua ini. Bagaimana tetap juga itu Amerika beraksi dengan cemerlang? Sebab orang punya negara banyak duit dan kena bagi budget tambahan untuk memberikan udara yang sejuk kepada atlet durang. Dan ada juga atlet yang pindah ke hotel. Kalau Malaysia banyak duit pun mungkin buat begitu. Saya pun tidak tahu lah. So itu sejak yang kita lihat di Olimpik pada tahun ini. Dan kita harap Olimpik Los Angeles 2028 akan menjadi lebih baik. Belajar daripada keterukan dan kehancuran daripada sukan Olimpik 2024 ini. Katanya Paris ialah kota yang romantis, kota yang hebat, kota yang cantik, kota yang indah. Dan semuanya terbongkar di Olimpik 2024. Jadi kalau saya yang ditanya, apa isu yang paling saya tidak suka itu? Sabotage dan kaitan white spot itu. Itu yang saya paling tidak suka. Yang kedua itulah opening yang menyentuh sensitivity agama. Lepas itu ketiga, bagi saya penghinaan yang paling teruk ialah apabila bendera negara kau balik-balik karena pasang dengan tidak betul, karena kasih tukar ganti dengan negara lain. Jadi saya tidak heran kalau netizen Korea Selatan marah dengan hal ini. Sebab bukan 1-2 kali, banyak kali. Kalau kamu mau tahu secara detail, kamu boleh Google. So kalau saya cakap nanti panjang terlampau video saya. Dan ya, that's it for today guys. Thank you for watching you guys. Awesome, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. See you on my next video. Oh ya, kalau kamu ada komen ataupun info tambahan yang lebih betul dan lebih legit, kamu komen saja di bawah. Saya tidak marah kalau kena kasih betul info saya, sebab saya pun kadang-kadang saya punya Inggris pun tidak berapa betul untuk mau baca secara tepat semua yang ada di artikel-artikel di Google. Oke, itu saja. See you on my next video. Bye.